Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Bisnis Cerdas kelas A akan membuat visualisasi menggunakan aplikasi Microsoft Power BI. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Novianto, NIM 1904411000100. Dan saya, Ahmad Rizky Rino Saputra, NIM 1904411000090. Untuk studi kasus visualisasi kali ini, kami menggunakan dataset yang diambil dari website kaggle.com. Studi kasusnya ialah data penjualan video game pada tahun 2006 hingga 2018 di seluruh dunia. Dataset ini terdiri dari 55.000 record yang berisikan beberapa kolom. Di sini ada beberapa kolom, ada kolom rank, name, platform, genre, rating, publisher, developer, dan kolom-kolom lainnya. Pada tujuan video kali ini, kami memodelkan dataset dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Power BI, lalu dilakukan analisis yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis diagnostik, analisis prediktif, dan analisis preskriptif. Kemudian manfaatnya yaitu penyusun maupun pembaca mendapatkan ilmu dan wawasan dalam hal pengambilan sumber data dari website. Kemudian pemodelan visual data menggunakan Microsoft Power BI. Lalu tool yang akan digunakan adalah Microsoft Power BI, digunakan untuk memodelkan data menjadi graf atau visual yang mudah dipresentasikan. Dengan begitu akan mempermudah proses analisis. Selanjutnya adalah mengambil data dari website kaggle.com, dan di video ini kami akan menggunakan dataset penjualan video games dari tahun 2006 hingga 2018. Jadi akan diperlukan transformasi data untuk mengambil tahun yang diperlukan. Kemudian di bawahnya ada deskripsi dari dataset dengan nama-nama atribut dan arti dengan nama-nama atributnya, juga penjelasannya. Lalu apabila di scroll ke bawah akan bisa dilihat yang kami gunakan adalah file VG Sales 12/4/2019 CSV. Kemudian bisa diklik download di sini. Setelah terdownload bisa dibuka Power BI. Kemudian import dari file Excel maupun CSV. Di sini kami gunakan file Excel. Setelah beberapa saat akan termuat tabelnya. Di sini tabel bernama VG Sales 12/4/2019. Untuk mengambil data ini diperlukan klik kotak. Kemudian sebelum dimuat, kami akan transform data karena pada data yang ada ini ada beberapa baris atau record yang memiliki nilai 0 atau yang tidak diinginkan. Maka dari itu transform data kemudian akan dipindah ke halaman transform atau Power Query Editor. Langkah selanjutnya adalah
menghapus yang tidak diperlukan. Di sini kolom base name tidak diperlukan, kemudian rating tidak diperlukan juga, lalu developer dihapus, VG chart score dihapus juga. Jadi seluruh kolom yang tidak diperlukan bisa diklik kanan kemudian di remove. Setelah semua kolom yang tidak diperlukan di remove atau dihilangkan, selanjutnya adalah saya akan mengatur urutan dari kolom sesuai yang direncanakan. Untuk pengaturan urutan kolom bisa diklik dan ditahan, kemudian digeser. Setelah itu, setelah terurutkan kolomnya, dipastikan bahwa tipe data tiap atribut sudah benar. Yaitu tipe datanya untuk kolom name adalah string, kemudian platform, string dan angka. Lalu tahun menggunakan angka, numerik, genre dan publisher menggunakan string. Kemudian untuk total penjualannya di seluruh wilayah menggunakan angka desimal. Kemudian bisa dilihat di sini banyak yang memiliki baris berisi 0. Karena ini tidak diinginkan, maka bisa digunakan remove rows atau menghilangkan barisnya. Kemudian diklik lalu bisa dilihat karena banyak nilai 0 yang tidak diinginkan. Untuk menghapusnya atau menghilangkannya bisa diklik kolom, kemudian nilai 0-nya dihapus atau tidak dipilih, lalu klik OK. Dan itu dilakukan pada seluruh kolom yang memiliki nilai 0. Kemudian setelah kolom terurutkan, lalu tidak ada nilai yang kosong atau 0, maka bisa disimpan dengan cara
klik close dan apply. Lalu Power BI akan memproses data tersebut. Untuk memastikan apabila data telah tertransform, bisa diklik data pada sebelah kiri ini, lalu bisa dicek di sini. Setelah dipastikan seluruhnya sudah benar, maka selanjutnya adalah membuat visualisasi. Setelah proses transformasi data selesai, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat visualisasinya. Di sini sudah ada kolom-kolom yang nantinya akan divisualisasikan. Untuk visualisasi yang pertama, di sini saya menggunakan tabel untuk menampilkan data-datanya. Di sini saya pilih data untuk genre, data global, data Jepang, data Amerika Utara, data ini Eropa, lalu data lainnya. Nah, di sini saya akan memfilter untuk tahunnya. Jadi saya akan menambahkan tahun pada filtering di sini. Karena saya akan menampilkan data dari 2016 hingga 2018. Di sini saya tuliskan untuk batasnya 2018. Lalu ini adalah tahun 2006. Lalu terapkan. Nah, di sini sudah dipilih untuk datanya dari tahun 2006 hingga 2018. Selanjutnya proses visualisasi yang ini, selanjutnya saya menggunakan diagram lingkaran. Ini saya kecilkan, saya taruh sini. Nah, untuk diagram lingkaran di sini saya akan menampilkan genre-nya. Genre ini masuk ke dalam rincian, lalu value di sini saya tarik untuk globalnya. Nah, seperti ini. Lalu ini untuk menampilkan saya pindah untuk bagian kiri. Lalu untuk gaya labelnya saya pilih untuk kategori persen dari total. Seperti ini. Selanjutnya adalah visualisasi grafik donat. Saya taruh sebelahnya. Di sini grafik donat akan menampilkan penjualan global tiap platformnya. Yang ini kan untuk penjualan global tiap genre. Di sini penjualan global untuk tiap platformnya. Maaf, platform ini global sales. Sama. Ini gaya labelnya kategori persen dari total. Untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan visualisasi dalam bentuk kartu untuk menampilkan genre yang sedang ditampilkan nantinya. Di sini saya tambahkan genre.
lalu saya beri judul ini di tengah. Untuk kategorinya ini saya matikan. Ini unit tampilannya ada, lalu saya kecilkan jadi 30 karena akan saya taruh di bagian atas. Agar lebih terlihat menarik, ini saya beri warna. Terbelakang warna. Oke. Untuk selanjutnya adalah menampilkan angka penjualan global dengan menggunakan kartu lagi. Global sales. Di sini saya beri judul juga. Untuk penjualan global di sini dalam juta. Oke. Ini tampilan tidak ada, ini saya kecilkan 30, lalu diberi background, warna background. Ini. Selanjutnya saya menampilkan angka pada wilayah Jepang. Saya beri ini warna background. Oke, Jepang sudah. Selanjutnya untuk Amerika Utara.
Amerika Utara, lalu ini. Yang selanjutnya adalah untuk Eropa. Lalu untuk menampilkan yang wilayah lainnya. Di sini masih ada tempat untuk visualisasi yang lain. Untuk visualisasi selanjutnya saya akan menampilkan ini bagan pita. Jadi bagan pita ini akan menampilkan peningkatan dan penurunan penjualan tiap tahunnya. Untuk tampilan yang pertama di sini berdasarkan genre. Seperti ini. Sudah dikelompokkan dari 2006 hingga 2018. Selanjutnya untuk bagan pita yang kedua, ini menampilkan platform. Oke. Seperti ini. Untuk visualisasinya kurang lebih seperti ini. Agar lebih enak dilihat, saya akan merapikannya terlebih dahulu.
Kurang lebih seperti ini hasilnya untuk visualisasi dari data yang kami gunakan. Setelah dilakukan proses visualisasi, untuk tujuan selanjutnya di sini akan dilakukan analisis. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif. Jadi pada data yang telah divisualisasikan dapat diketahui bahwa di sini dari 2006 hingga 2018 penjualan global untuk seluruhnya ini terdapat pada angka 2,2 miliar. Untuk wilayah Jepang sebanyak 167 juta, Amerika 966 juta, untuk Eropa 783 juta, dan untuk yang lainnya selain dari ini adalah 285 juta penjualan. Lalu selanjutnya dilihat dari visualisasi diagram lingkaran di sini, yang paling banyak adalah genre shooter atau dilihat dari tabel di sini. Penjualan globalnya yang terbanyak adalah shooter. Untuk genre shooter di sini penjualannya ada pada angka 576 juta dalam jangka 2006 hingga 2018. Untuk platform yang digunakan terbanyak adalah Xbox 360 di sini. Lalu untuk genre yang paling diminati nomor 2 di sini terlihat pada genre action yang mencapai angka 447 juta, dengan platform yang paling diminati ialah PlayStation 3 atau PS3 di sini. Bisa kita lihat. Ada sebanyak 156 juta. Untuk genre yang ketiga di sini ada genre sport sebanyak 299 juta, dengan platform yang paling sering diminati atau digunakan adalah PS3. PS3 di sini masih terbanyak. Lalu kita lihat di sini ada genre yang paling rendah atau kurang diminati mungkin. Ada pada genre board game. Board game di sini angkanya penjualan terbanyaknya yaitu 0,3 juta. Lalu bisa kita lihat untuk platform yang paling sering digunakan di sini. Platform paling populer di sini bisa kita lihat yang paling besar adalah PS3 atau PlayStation 3. Ini untuk penjualannya di angka 634,6 juta. Lalu untuk yang kedua di sini bisa kita lihat Xbox 360 ada pada angka 548,6 juta. Lalu platform selanjutnya di sini ada PlayStation 4 atau PS4 dengan angka 466,9 juta. Lalu untuk yang paling rendah digunakan di sini ada Game Boy. Kita lihat di sini sebelahnya PS3 di sini terdapat sangat kecil kemungkinan di sini ada Game Boy Advance. Ini
penjualannya hanya 1,3 juta. Kemudian analisis diagnostik. Untuk analisis diagnostik bisa dilihat di visualisasi yang ini. Pada tahun 2019, genre shooter atau yang diwarnakan biru ini mengalami kenaikan peminat yang cukup signifikan, yaitu 53% dari tahun sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh munculnya game baru. Untuk melihat, apabila dilihat di sini, kemudian dipilih tahun 2019, maka bisa dilihat rank tertinggi, yaitu game Call of Duty Modern Warfare yang memiliki banyak peminat sehingga memunculkan tren dalam game shooter yang menyebabkan tahun-tahun selanjutnya genre shooter diminati banyak orang. Kemudian pada tahun 2012 ada peningkatan kenaikan peminat yang cukup signifikan pada genre action dengan peningkatan 195% dari 20 menjadi 59. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya game baru yang memiliki tampilan lebih bagus dan yang lainnya dengan nama Grand Theft Auto 5 dengan total global sale-nya 20,32 juta dan pada urutan ke-20 dalam dataset ini. Lalu pada tahun 2018, genre action adventure mengalami peningkatan yang sebelumnya pada 2017 hanya 0,91, pada tahun 2018 naik hingga 21,61 juta dengan total kenaikan mencapai 2.200%. Hal ini mungkin disebabkan karena rilis game terbaru dan juga platform konsol terbaru juga, yaitu Red Dead Redemption 2 dengan platform PS4. Kemudian tidak hanya dalam genre saja, pada platformnya juga memiliki suatu peningkatan pada platform PlayStation 3 pada tahun 2007. Pada tahun 2007, yang sebelumnya tahun 2006 hanya 11,94. Pada tahun 2007 PS3 global sales-nya 47,64 dengan kenaikan hampir 300%. Hal ini mungkin disebabkan karena masih tahun kedua rilis peluncuran platformnya. Akan tetapi PlayStation 3 mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013. Bisa dilihat di sini grafnya turun drastis, turun 62%, dan
Ini dimungkinkan karena adanya generasi PlayStation terbaru, yaitu PlayStation 4, dan banyak orang mulai berpindah pada generasi terbaru tersebut. Kemudian untuk PlayStation 4 pada tahun 2014 mengalami kenaikan lebih dari tiga kali lipat dari rilis sebelumnya. Pada rilis sebelumnya hanya mendapatkan 20,35 global sales penjualan. Hal itu dimungkinkan karena sistem rilis dari PlayStation-nya hanya berada pada beberapa wilayah saja. Dan pada tahun 2014 baru diluncurkan pada seluruh wilayah, yaitu termasuk Amerika Utara dan Eropa. Kemudian untuk analisa yang selanjutnya yaitu analisa prediktif. Dilihat dari visualisasi yang dibuat di sini, untuk genre shooter ini berada di atas lumayan banyak, tetapi bisa kita lihat pada akhir-akhir di sini pada 2018 ini ada genre action adventure yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Ini peningkatannya bisa mencapai 22 kali lipat dari sebelumnya pada 2017. Nah, sehingga mungkin hal ini bisa menjadi indikator bahwa kemungkinan besar nantinya akan ada banyak video game yang menggunakan genre ini atau genre action adventure yang digunakan karena pada tahun 2018 ini sedang tren untuk genre action adventure seperti itu. Lalu analisis preskriptif pada studi kasus ini, yaitu dari analisis yang telah dilakukan, kami menyarankan untuk mengembangkan video game baru dengan genre action adventure pada platform PS4 karena genre action adventure mengalami peningkatan yang signifikan dan platform PS4 merupakan platform yang banyak digunakan dalam tahun 2014 hingga 2018. Sekian dari video kami tentang visualisasi menggunakan Microsoft Power BI dalam studi kasus penjualan video game tahun 2006 hingga 2018. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's good.